Sampailah pada malam Jumat, suatu ketika Gibran sempat mendengar lantunan azan yang sangat dekat di kupingnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hai Sobat Misteri, balik lagi bersama gua Ridwan. Oke, kemarin itu sempat viral di media sosial karena ditemukannya salah satu pendaki yang sudah hilang selama 6 hari di Gunung Guntur. Nah, pendaki ini bernama Muhammad Gibran Ar-Rashid yang berusia masih 14 tahun. Nah, Gibran itu dikabarkan hilang pada Minggu 19 September 2021 dan sampai pada akhirnya tanggal 24 September 2021 Gibran ditemukan. Dan di dalam cerita ini, gua bakal menceritakan dari ceritanya Mang Ade dan ceritanya si Gibran ini. Oke, sebelum mulai ke ceritanya, dukung gua dalam membuat konten-konten horor seperti ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kemudian di-share juga sebanyak-banyaknya agar gue semakin semangat membuat video seperti ini lainnya. Oke, mau tahu ceritanya? Setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, semenjak hilangnya Gibran, ada salah satu warga kampung Citiis, yaitu sebut saja Mang Ade, yang giat mencari si Gibran ini. Dikarenakan menurut penuturan Mang Ade, bahwa si Gibran ini bakal diketemukan dalam keadaan sehat. Dan menurut Mang Ade, ia mendapatkan kabar hilangnya Gibran itu ketika hari Senin. Dan di hari itulah Mang Ade berangkat mencari si Gibran ini seusai sholat maghrib menuju pos 3. Namun tidak diketemukannya si Gibran di sana. Di hari berikutnya, Mang Ade melakukan ritual khusus, yaitu tawasulan. Agar makhluk yang mengikat Gibran ini bersedia untuk melepaskannya. Dan sampai pada akhirnya, Mang Ade berupaya menancapkan paku bumi. Nah, paku bumi itu apa? Nah, paku bumi itu sendiri bukanlah paku seperti biasanya yang sering kita pakai. Paku itu merupakan paku yang dibuat oleh bangsa lain dan warnanya yang kuning dan terdapat ada ukiran lafaznya. Sampai akhirnya Mang Ade menancapkan paku itu di sekitaran Curug Cikoneng. Dan alhamdulillahnya setelah 15 menit kemudian, Gibran pun berhasil ditemukan di sela-sela goa. Kalau kita berpikir pakai logika, Gibran ini sebenarnya nggak muat gitu sama goanya, karena goanya itu kecil banget gitu, deket batu juga. Nanti lihat deh di gambar. Dan Gibran itu sendiri ketika ditemukan masih terdiam dan linglung. Dan menurut penuturan Mang Ade, mulut Gibran ini masih dikunci oleh makhluk yang menempel pada tubuh si Gibran ini. Seusai si Gibran diberi makan oleh Mang Ade mencoba untuk turun dan memberikan kabar kepada warga kampung, terutama Pak Mamat, yaitu RW Kampung Citiis. Halo, iya korban geus ketemu. Meluncur ke Curug Cikoneng ayeuna. Melalui VN itulah, Pak Mamat lalu mendatangi Kapolsek terdekat. Sampai pada akhirnya datanglah Mang Deni, yaitu temannya Mang Ade, dan rombongan Brigda M. Septian, serta tim SAR untuk melakukan pertolongan evakuasi si Gibran ini. Dan ternyata kejadian ini pun sudah Mang Ade alami sebanyak 3 kali dari korban-korban sebelumnya.
Sebagian turun ke bawah. Sebagian turun ke bawah, sebagian. Persiapan gendong. Persiapan. Ya udah. Kali bilang keluarkan. Terdi belah itu. Oke, pada awalnya Gibran dan ke-14 orang temannya ini naik ke Gunung Guntur itu pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021. Akan tetapi, dari ke-14 temannya ini dibagi menjadi 2 kloter. Nah, si Gibran ini mendapatkan kloter pertama pada waktu itu. Ternyata, menurut penuturan Gibran, saat dia sampai di pos 1, Gibran sudah merasakan hal-hal aneh seperti banyak yang memperhatikannya dari berbagai arah. Namun, si Gibran ini gak menggubris keanehannya itu. Sampai suatu waktu, Gibran dan teman-temannya sampailah di pos 3. Kemudian memutuskan untuk membuka tenda dengan posisi berada dekat trek dekat bendera. Ketika sudah malam hari, rombongan kedua ini sampai di pos 3 pada pukul 11 malam. Sebelum Gibran tertidur, ia memutuskan untuk ke toilet, kemudian masuk ke dalam tenda untuk tidur. Dan dari sinilah malapetaka itu terjadi. Setelah Gibran tertidur, alangkah terkejutnya Gibran ketika terbangun dia sudah berada di pinggiran sungai. Dan anehnya lagi, di pinggiran sungai itu terdapat banyak orang yang berlalu lalang seperti halnya pasar. Gibran pun sangat kebingungan di situ. Di sela kebingungannya, Gibran dihampiri oleh ibu-ibu dengan menggunakan pakaian putih dan memberikannya makanan berupa nasi, roti, ikan asin, dan lain-lain. Namun Gibran menolak tawaran tersebut. Dan menurut penuturan Gibran, sehari sampai 4 kali orang yang memberikannya dia makanan. Dan ternyata Gibran pun tak tinggal diam. Di setiap waktunya, Gibran ini selalu mencari jalan keluar. Namun, ia hanya berputar-putar di tempat itu saja, dan tidak pernah merasakan malam pada saat itu. Dan anehnya, Gibran pernah ditawari berbagai benda pusaka, seperti keris, batu cincin, dan lain-lain oleh pria berjubah putih. Tetapi, Gibran tidak menerima pemberian itu. Sampailah pada malam Jumat. Suatu ketika Gibran sempat mendengar lantunan azan yang sangat dekat di kupingnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ada jin Islam yang mengajak Gibran untuk menunaikan sholat. Tetapi lokasinya itu berada di atas Curug Cikoneng ini. Ketika Gibran ingin menghampiri jin Islam tersebut, datanglah bapak-bapak misterius melarang Gibran untuk sholat dan menaiki curug itu. Dikarenakan di atas curug itu banyak yang mencari si Gibran ini. Sampai akhirnya si Gibran ini didorong oleh bapak-bapak misterius itu ke dasar jurang dan akhirnya Gibran pun pingsan di situ. Dan ternyata setelah Gibran tersadar, ia sudah diselamatkan oleh Mang Ade, yaitu kuncen dari Gunung Guntur itu sendiri. Setelah Gibran diketemukan dalam keadaan linglung, kemudian Mang Ade memberikannya makanan agar mempunyai tenaga untuk turun ke bawah. Menurut pengakuannya saat diwawancarai di channel Prasetyo, ia tidak kapok untuk melakukan pendakian ini lagi dan akan melakukan pendakian ke gunung lainnya. Gila, hebat. Pesan yang kita bisa ambil dari kejadian ini adalah, ya sebelum melakukan pendakian, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Dan apabila kita berada di tempat yang baru kita datangi, atau yang dikenal memang tempat yang sakral,
Janganlah berbicara dengan sombral, jangan bersiul, dan jangan terlalu banyak bertanya saat melakukan pendakian. Dan jangan lupa membawa perlengkapan pendakian yang benar-benar safety intinya. Bagaimana menurut kalian tentang hilang dan diketemukannya Gibran ini? Silakan komen di bawah. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like. Jika tidak suka, silakan dislike. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kemudian di follow juga akun media sosial gua lainnya. Gua Ridwan, cabut dulu.